Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Rahmi dengan NIM 2214070196. Baiklah, di sini saya akan menganalisis pada skripsi bab 3 dengan penelitian kolerasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milasari, MPD, MSI. Komponen yang terdapat pada bab 3, yang pertama itu rancangan penelitian, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga variabel data, yang keempat metode penelitian data, yang kelima instrumen penelitian, yang keenam uji coba instrumen penelitian, yang ketujuh teknik analisis data, yang kedelapan itu langkah-langkah penelitian. Yang pertama itu rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian berfokus pada hubungan antara kedisiplinan, gaya belajar, dan hasil belajar matematika kelas 4 dan 5 MI Miftahul Huda Lopait. Populasi dan sampel. Populasi siswa kelas 4 dan 5 MI Miftahul Huda Lopait tahun pelajaran 2021-2022. Sampelnya tidak dijelaskan secara terperinci mengenai teknik pengambilannya, tetapi keseluruhan siswa dari kelas 4 dan 5 dijadikan subjek penelitian, sehingga penelitian ini tampaknya menggunakan metode sensus. Selanjutnya itu variabel data. Variabel datanya yaitu variabel X1 adalah kedisiplinan, variabel X2 adalah gaya belajar, dan Y adalah hasil belajar. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Data kuantitatif yang diperoleh melalui metode observasi, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah angket yang disusun berdasarkan kisi-kisi untuk mengukur kedisiplinan dan gaya belajar siswa. Yang pertama itu angket kedisiplinan. Angket kedisiplinan siswa terdiri dari 11 butir pertanyaan. Butir soal atau angket terdiri dari dua macam pertanyaan, yaitu pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Adapun indikator variabel kreativitas dapat dilihat pada kisi-kisi instrumen sebagai berikut yang telah saya cantumkan dalam bentuk tabel. Yang kedua itu angket gaya belajar. Data mengenai gaya belajar diperoleh melalui hasil penyebaran angket skala Likert di MI Miftahul Huda Lopait. Angket gaya belajar terdiri dari 11 pertanyaan yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Aspek-aspek yang diukur meliputi gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Perhitungan hasil skor sama dengan angket kedisiplinan, yang dimana telah saya cantumkan juga dalam bentuk tabel. Selanjutnya itu uji coba instrumen penelitian. Yang pertama itu validitas yang saya lampirkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya itu reliabilitas yang juga sudah saya cantumkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya itu teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan uji kolerasi sederhana, uji kolerasi ganda, dan bantuan perangkat Luna SPSS. Selanjutnya itu langkah-langkah penelitian. Yang pertama itu menentukan lokasi dan waktu penelitian. Yang kedua itu mengidentifikasi populasi dan menentukan instrumen penelitian. Yang ketiga mengumpulkan data melalui observasi, angket, dan dokumentasi. Yang keempat itu melakukan uji coba instrumen untuk mengukur validitas dan reliabilitas. Yang kelima itu melakukan analisis data dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Kelebihan pada bab 3 ini, yang pertama, bab ini memiliki struktur yang jelas dan sistematis, memudahkan pembaca memahami langkah-langkah penelitian. Yang kedua, penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen. Yang ketiga itu teknik analisis data yang tepat dengan pemanfaatan SPSS memberikan kredibilitas pada analisis data. Selanjutnya kekurangan pada bab 3 ini, yang pertama itu detail tentang populasi. Deskripsi mengenai cara memilih sampel kurang mendalam, tidak dijelaskan secara rinci metode sampling yang digunakan. Yang kedua itu penjelasan variabel.
Hubungan antara variabel masih bersifat umum tanpa didukung landasan teori mendalam tentang bab ini. Selanjutnya itu saran perbaikan. Yang pertama itu perluasan penjelasan sampling, berikan informasi lebih rinci tentang metode dan kriteria seleksi sampel untuk meningkatkan transparansi. Yang kedua, pendalam variabel, tambahkan penjelasan yang lebih mendalam tentang hubungan teoritis antar variabel untuk memberikan konteks yang lebih kuat pada analisis data. Baiklah, sekian penyampaian analisis bab 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.